Haleluya, saudara yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dan saya saat ini akan membagikan berkat kebenaran firman Allah dan saya ingin berbicara tentang tawar hati. Saya berkata seperti ini, tawar hati adalah musuh kesuksesan. Nah, kenapa saya katakan demikian? Sebab tawar hati saudara adalah satu kondisi hati yang mengalami kekecewaan yang sangat berat, ya. Tekanan-tekanan yang sangat berat yang dialami oleh seseorang, dan dalam keadaan yang seperti itu saudara, mereka rata-rata tidak lagi mampu, tidak memiliki lagi pengharapan. Nah, saya akan membacakan kebenaran firman Allah dulu di dalam Injil Lukas 24 ayat 15. Kita buka sama-sama Alkitab kita dalam Lukas 24 ayat 15. Ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara, ini adalah perjalanan dari dua orang murid yang berjalan ke Emmaus, dan Yesus datang menjumpai mereka. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Kita lompat di ayat 21a. Padahal kami dahulu mengharapkan. Nah, coba lihat saudara ya, pernyataan dari dua orang ini. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah keadaan percakapan dari dua orang murid yang berjalan ke Emmaus dengan Yesus. Jadi dia mengharapkan sesuatu, yaitu Yesus diharapkan menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Nah, saudara, contoh yang kedua saya ambil di dalam Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 2 dan ayat 3. Dua ayat di sini. Nah, ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Perhatikan saudara, tetapi malam itu, sekali lagi, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan, maka dari ayat-ayat yang kita sudah baca, saya ingin menggambarkan kepada saudara tentang tawar hati. Bahkan saya berkata tawar hati bisa menghentikan langkah seseorang dalam pertandingan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama yang saya bisa katakan dari hasil pembacaan dua peristiwa yang berbeda ini, yaitu pertama, orang yang tawar hati. Sekali lagi saudara, orang yang tawar hati tidak bisa atau tidak mampu melihat tujuan hidupnya. Nah, ini dia. Orang yang tawar hati tidak bisa lagi melihat tujuan hidup. Bahkan saya berkata seperti ini, seperti ada selaput yang menutup mata mereka, sehingga mereka tidak mampu untuk melihat ada pengharapan di depan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa saudara tawar hati? Haleluya. Nah, yang kedua saudara ya, lihat ya, yang kedua, orang yang tawar hati daya tahannya. Sekali lagi, orang yang tawar hati, maksud saya, daya tahannya semakin menurun sampai ia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga,
Saya gambarkan seperti ini. Orang yang tawar hati, mereka adalah manusia yang mati selagi hidup. Kenapa saya katakan manusia yang mati selagi hidup? Karena saudara, segalanya dikerjakannya sudah asal jadi, asal kerja. Tidak memiliki progres untuk benar-benar tampil di depan. Tidak lagi memiliki rencana yang matang. Tidak lagi menyiapkan waktu yang terbaik. Tidak lagi memiliki persiapan yang cukup. Bahkan saudara, tidak ada lagi semangat. Jadi hati-hati, seperti saya katakan tadi, tawar hati bisa menghentikan langkah saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan, yang keempat yang saya mau bagikan dari kesimpulan pembacaan yang tadi, yang kita baca dua peristiwa tadi, maka saya berkata seperti ini. Orang yang tawar hati akan selalu, sekali lagi, akan selalu mengenang hidup yang lama. Rata-rata mereka yang ada dalam posisi seperti ini sering membanggakan, ya, bangga dengan sukses di awal. Saudara, tanpa pernah berpikir mempertahankan sukses tersebut di hari esok. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, kesuksesan di awal bukanlah sebuah jaminan untuk kita mendapatkan kecukupan di hari esok. Dibutuhkan visi yang baru, dibutuhkan semangat yang menyala-nyala, dibutuhkan kekuatan dan daya tahan yang prima untuk bisa tetap ada, kalau saya mau katakan, di arena pertandingan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, jadi saudara bisa periksa diri saudara, apa kondisi saudara seperti ini. Yang kelima, orang yang tawar hati tidak akan pernah memenangkan pertandingan. Nah ini dia, orang yang tawar hati tidak akan pernah memenangkan pertandingan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah pertandingan. Kita tidak mengenal kata istirahat dulu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sementara ada di arena pertandingan. Saudara harus tahu, musuh-musuh kita tidak pernah tertidur. Musuh-musuh kita selalu mencari kelemahan kita. Iblis akan berusaha menghancurkan kita. Iblis akan berusaha membuat kita jatuh. Bahkan iblis akan berusaha untuk membinasakan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan saya, apakah hidupmu memiliki ciri-ciri yang saya gambarkan tadi? Seperti dua orang murid yang ke Emmaus, seperti Petrus yang akhirnya berkata, aku mau kembali kepada hidup yang lama. Kalau kita memiliki ciri-ciri seperti di atas, hidup sudah kehilangan semangat, masa bodoh atau tidak lagi memiliki kemauan, sudah hilang keberanian, tidak lagi mampu mengambil keputusan yang tepat, semuanya dilihat serba salah, semuanya dilihat dengan negatif, ya. Hidup penuh kekhawatiran, hidup penuh dengan kekecewaan, tidak lagi memiliki pengharapan. Saya mau berkata, kalau ciri-ciri ini ada pada saudara, berarti saudara berada di daerah tawar hati. Nah saudara yang dikasih Tuhan, timbul pertanyaan, bagaimana caranya saya menghindari daerah ini? Apa yang harus saya buat supaya saya meninggalkan daerah ini? Saudara yang dikasih Tuhan, saya membagi dalam 3 bagian. Hal pertama menghindari keadaan tawar hati adalah 1, hidup ini harus tetap percaya pada Tuhan Yesus. Sekali lagi saudara, hidup ini harus tetap percaya pada Yesus Kristus. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya memberikan satu contoh bagaimana hebatnya Paulus mengalami penderitaan. Hebatnya Paulus waktu dia mengalami masalah yang sangat menekan dia.
Dan kita akan lihat rahasianya kenapa Paulus bisa tetap kuat. Nah saudara, kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat 12 ya. 2 Timotius 1 ayat 12, firman Allah seperti ini, ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Itu kata Paulus. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Haleluya. Nah ini dia. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin, kata Paulus, bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kunci daripada Paulus. Dia tetap kuat bagaimanapun tekanan, apapun penderitaan, kesulitan dan masalah yang Paulus hadapi. Kuncinya adalah dia tahu kepada siapa dia percaya. Dan dikatakan tadi, dia yakin bahwa Allah berkuasa memelihara hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, orang-orang yang tawar hati adalah orang-orang yang kehilangan pegangan hidup. Saudara, jangan kehilangan pegangan hidup. Percaya, tetap percaya. Sekali lagi saya katakan, percayalah pada Yesus Kristus. Amin. Dalam hidup ini kita harus kuat secara rohani. Kekuatan rohani akan menyebabkan atau akan mempengaruhi keadaan jasmani kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hati kita kuat, kita bisa memenangkan pertandingan. Dan coba kita lihat contoh yang ada pada Yosua. Nah, Yosua adalah pengganti Musa. Yosua adalah pemimpin yang muda. Waktu dia menggantikan Musa, maka Yosua, saudara yang dikasihi Tuhan, itu disertai oleh janji Tuhan. Yosua diteguhkan oleh penyertaan Tuhan. Yosua ditentukan menjadi pemenang. Tetapi saudara, kalau saudara baca ya di ayat-ayat di pasal 1 Yosua, kalau saudara mungkin berkata Yosua ditentukan menjadi pemenang, ayatnya yang mana? Ayat itu berkata, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Dan tidak ada satupun yang bisa bertahan menghadapi engkau. Wow, itu janji kemenangan bagi Yosua. Tapi Alkitab mengajar kita bahwa beberapa kali Allah harus berkata kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Allah berkata kepada Yosua, memperingatkan Yosua supaya jangan kecut dan tawar hati. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kecut dan tawar hati. Mengapa? Karena Yosua akan melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat. Karena Yosua akan menikmati keajaiban Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan Yosua pasal 3, Yosua berkata kepada bangsa Israel seperti ini, kuduskanlah dirimu sebab besok, tidak menunggu lama saudara, sebab besok Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib di antara kamu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin berkata, besok Tuhan akan melakukan keajaibannya bagi saudara. Amin. Besok Tuhan akan menunjukkan mujizatnya bagi saudara. Bahkan tidak tunggu besok. Saat engkau percaya pada perkataan firman Tuhan ini terjadi saat ini juga. Katakan amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayakah saudara? Yesus akan melakukan perbuatan yang ajaib bagimu. Haleluya. Ingatlah hal ini saudara. Penolongmu hidup. Amin. Yesus itu hidup. Andalkan dia, percayalah kepada dia. Taruh seluruh pengharapanmu, keinginanmu, hidupmu hanya kepada Yesus. Hal kedua, supaya kita terhindar dari keadaan tawar hati. Hal kedua, hidup ini singkat saudara. Hal kedua, hidup ini singkat. Karena itu kita harus selalu bersyukur.
Amin. Hidup ini singkat, karena itu kita harus selalu bersyukur. Kata terima kasih yang sederhana itu, yang biasa keluar dari mulut kita, kalau kata itu keluar, itu akan menunjukkan bagaimana kita belajar keluar dari tekanan-tekanan hidup. Saya katakan demikian, saudara, sebab ada orang-orang yang telah mengalami kekecewaan yang sangat besar. Ada orang-orang yang telah terpuruk, terintimidasi, dan hatinya mengalami luka batin yang sangat. Untuk mengungkapkan, untuk menyatakan terima kasih saja itu sangat berat. Padahal saudara, kalau kita bisa berkata terima kasih, apalagi kita berkata terima kasih Tuhan, itu artinya kita belajar melihat masalah yang kita hadapi adalah jalan mujizat yang akan Tuhan berikan bagi kita. Katakan amin. Amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, pencobaan apa yang lebih besar? Tidak ada, saudara. Alkitab berkata seperti ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia. Dan ayat lain berkata, pada saat engkau dicobai, ya, Allah akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Dan saya melihat, saudara yang dikasih Tuhan, inilah keseimbangan yang Tuhan beri. Saudara lihat pada tangan kiri ini, saudara, ada masalah, ada kesukaran besar, ada kesulitan yang mengelilingi hidup kita, dan kita berteriak, Tuhan tolong saya. Sementara di sisi yang satu ada jalan keluar yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, 2 Korintus 4 ayat 16 berkata seperti ini. Ya, kita lihat 2 Korintus 4 ayat 16, dikatakan, sebab kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, orang yang mampu bisa mengucap syukur, orang itu keadaan manusia rohaninya itu kuat. Dan kalau kita, manusia rohani kita, ya dikatakan bahwa walaupun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kita, keadaan di dalam akan mempengaruhi keadaan yang di luar. Jadi kalau kita kuat secara di dalam kita, roh kita kuat, maka apapun yang terjadi di sekeliling kita tidak akan mempengaruhi kita. Ada berkat, tidak ada berkat, kita bisa berkata terima kasih Tuhan. Kalau seandainya saudara, ya, proyek kita bisa berjalan, puji Tuhan. Kalau kita menerima yang lebih dari Tuhan, puji Tuhan. Kalau proyek kita tertunda, kita juga bisa berkata, puji Tuhan. Kalau tidak ada apa-apa yang kita hadapi, kalau hati ini penuh dengan syukur, kita akan bisa berkata, puji Tuhan. Kadang-kadang kita tidak bersyukur karena kita tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan, atau apa yang kita dapatkan. Seringkali kita tidak mampu bersyukur karena keinginan kita belum terkabulkan. Seringkali kita tidak mengucap syukur karena keadaan tidak mendukung. Nah saudara, persoalannya, kita tidak bisa mengontrol keadaan. Kita tidak bisa mengatur keadaan. Kalau seandainya keadaan baik baru kita bisa mengucap syukur, itu tidak alkitabiah. Yang alkitabiah, yang Alkitab ajarkan, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Dan waktu engkau mengucap syukur, kekecewaan itu akan terangkat. Himpitan, ganjalan yang menghalangi progresmu untuk maju akan
angkat, akan hilang dari hidupmu. Engkau akan bisa merasa kelegaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus puas dengan apa yang Tuhan berikan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 8 di sana dikatakan sederhana, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi memang kita harus belajar untuk melihat segala sesuatunya dan mengambil hikmahnya. Kemudian kita mengucap syukur karena ada Allah yang memperhatikan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ketiga untuk menghindari keadaan tawar hati, supaya langkah kesuksesan kita, langkah kita ke depan tidak terhalang, adalah yang ketiga. Hidup ini harus bisa mengampuni kesalahan orang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini harus bisa mengampuni kesalahan orang lain. Salah satu perkataan Yesus di atas kayu salib yang sangat mungkin saudara dan saya hafal, yaitu apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Nah saudara, kalau kita lihat keadaan sekeliling kita, memang ada saja orang-orang yang membenci kita tanpa alasan. Saat kita naik, orang iri, orang benci, padahal kita tidak melakukan kesalahan. Atau kita menerima perlakuan yang tidak wajar, satu pengalaman yang tidak pernah kita lakukan. Kita terima satu perlakuan yang menimbulkan kebencian. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mau berkata, Alkitab berkata, kita harus melakukan pengampunan dengan tidak terbatas. Saudara, ketika kita mengampuni, itu berarti kita belajar melupakan kesalahan orang. Ketika kita mengampuni, itu berarti kita tidak lagi menyimpan kebencian, kita tidak lagi menyimpan dendam, tidak ada lagi kepahitan dalam hidup kita. Adakah orang yang telah melukai saudara? Adakah situasi telah mengecewakan engkau akibat perlakuan seseorang? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengampuni, itu berarti kita bisa memaafkan orang tersebut tanpa melakukan penghukuman. Wah, ini kadang-kadang saudara akan protes dan berkata, wah, ini tidak bisa Pak Pendeta. Kesalahannya tidak termaafkan. Perbuatannya sangat-sangat membuat saya kecewa. Saya tidak bisa mengampuni. Kalau saya mengampuni, maka dia harus dihukum lebih berat. Nah, kadang-kadang kita memiliki prinsip seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengajar kita mengampuni dengan cara melupakan perbuatan orang tersebut, dengan cara melupakan, menghilangkan kebencian. Ada yang berkata, saya ampuni dia, tapi saya ingat terus perbuatannya, hati-hati ya. Wah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, perbuatan orang terhadap kita, mungkin kalau dia melanggar hukum, saudara, kita ampuni, tapi perbuatannya tetap harus diproses secara hukum. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin berkata, belajarlah dari Yesus tentang pengampunan. Ikutilah teladan yang dicontohkan Yesus, bahwa Yesus sewaktu ia mengampuni, dia tidak menyimpan kebencian, dia tidak menyimpan kepahitan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketidakmampuan untuk mengampuni akan membuat hubungan antar sesama manusia menjadi dingin atau tawar. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan adalah jalan terbaik untuk mengadakan satu pemulihan. Pengampunan adalah jalan terbaik untuk membuat sebuah hal yang sudah retak jadi baik. Jadi saya katakan, memperbaiki hubungan yang retak harus ada pengampunan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maukah saudara untuk mengampuni? Maukah saudara mendapatkan pemulihan? Jangan simpan kebencian.
Jangan simpan kepahitan. Keluarkan itu. Biar dari tubuh dan hatimu, dari hidupmu, tidak ada hal seperti itu. Karena kalau sudah kita lepaskan, kita memiliki kelegaan. Haleluya, haleluya. Saudara, doa Bapa kami, salah satu kalimat yang sangat terkenal adalah, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami, ya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekali lagi saudara, saya tidak tahu apa doa ini saudara hafal atau saudara sudah lakukan isi doa ini. Hanya saudara yang tahu. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir program ini, sekali lagi saya ingin berkata, tawar hati adalah musuh kesuksesan. Ada 3 cara menghindarinya, yaitu hidup ini harus tetap percaya pada Tuhan Yesus. Yang kedua, hidup yang singkat ini kita harus selalu bisa bersyukur. Yang ketiga, cara menghindarinya adalah hidup yang singkat ini kita harus bisa mengampuni kesalahan orang lain. Katakan amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau menutup dengan kalimat ini. Salah satu kesuksesan terbesar seseorang adalah apabila ia menemukan tujuan hidupnya. Saudara, apa saudara menemukan tujuan hidup saudara? Saudara, Yesus disalibkan. Salib adalah tujuan Yesus bagi kita semua. Di salib itulah terjadi kesempurnaan karya Allah yang hebat bagi manusia. Di salib itulah Yesus akan mengubahkan semua aturan. Dan di salib itulah saudara yang dikasihi Tuhan, Dia mengubahkan keadaan kita. Salib bukan hanya berbicara tentang kemenangan, tapi biar mata rohani kita melihat salib adalah proses bagaimana Allah, Bapa kita, menerima kita orang yang berdosa. Kita didamaikan, kita diampuni oleh peristiwa salib Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya, haleluya. Tetap semangat, saudara adalah orang berhasil, saudara adalah orang sukses, saudara harus tetap kuat, saudara harus libatkan Allah. Jangan pernah merencanakan sesuatu tanpa Tuhan. Tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, tetap setia, dan memiliki kerohanian yang kuat. Doa saya, Tuhan Yesus selalu menyertai saudara. Kasih dan kuasanya, penyertaannya menjadi bagian saudara dan saya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada program berikutnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.